back to The Comment. Hari ini kita tidak di dalam studio seperti biasa ya. Kita berada di sebuah galeri. Galeri. Galeri Silva Anis Galeri itu kan ganya garuk, ri-nya sendiri. Lernya apa? Leher, Betul. garuk leher sendiri. Betul. Karena ada kalanya leher kita tuh gatel. Gatel ada. Dan memang kita ini adalah manusia-manusia yang artsy. Wow. Jadi kita menghargai art itu sendiri dan seni, makanya kita ada di galeri. Dan kita di sini ada beberapa di belakang kita ini ada karya-karya dari Melissa Sunjaya, dan Melissa Sunjaya. Wah, ini emang lagi pagelaran. Emang lagi pamerannya Melissa Sunjaya. Melissa Sunjaya. Nah, kebetulan Melissa Sunjaya ini masih bersaudara dengan Melissa Sundongyang. Oh, dari Korea. Betul. Melissa Sundongyang. Kalau Melissa Sunjau, itu dia. Tapi ada yang bisa kita sunjau nih Pak Darto. Ini juga yang akan kita undang bisa dibilang adalah sebuah karya seni Sebuah karya seni dari Allah. sang pencipta. Ya, Begitu indahnya, begitu indah. sesuai dengan namanya juga. Indah. Perfect. Perfect ya Pak Darto. Iya kan? Ini Pak Darto. Kalau bagaikan karya seni itu perfect gitu. Iya, Nona Indah Setiani ini nggak berapa lama itu pernah datang ke Dokumen, datang lagi karena request dari Pak Darto. Ini dia Nona Indah Setiani. Hai. Selamat datang sayangku. Selamat datang Nona Thank cantik. you. Silakan. Ini gue diundang udah ketiga kalinya, hobi apa doyan? Pak Darto. Aduh, jahat tuh lagi dia. Salto dia. Aku bukan salto, aku salting. Hai, Indah. Hai. You're How are you? a piece of art. Or. A piece of art. Art, Oh, art, art. Bukan art. Kamu lebih indah dari semua karya-karya seni ini digabungkan. Oh ya? Karena Kenapa? kalau Kenapa gue digabungin bisa lebih indah? berantakan. Karena, wow. Wow. Kalau ya, anak tiga. anak lu Tiga kan? Tiga bener. Satu. Loh. Ditambah-tambahin. Neng, coba Neng gini Neng, mana Neng? Tiga. Satu. Coba Non gini. Anak satu tangannya gini kecil. Emang dia kecil bawaannya. Oh iya. Emang Oh, kecil. tahu dari mana lagi bawa? Kan aku Tahu stalking, banget ya. stalking sampai bawah banget gua. Wadaw. Tuh. Iya ini. Anak satu. Iya, satu baru satu. Oh. Umurnya 6 tahun. Aku tiga anaknya. Nah. Ini Darto yang 3. Iya bener. Iya, terus Aku yang satu. Gimana nih Pak Darto? Udah gitu aja. Kirain ada prospek. Kamu apakah seseorang yang mencintai karya seni? Siapa tuh yang ketok-ketok? Bukan, ini bukan rumah. Itu dia digetok-getok ini. Blender. Aku ya suka, tapi kurang begitu paham sih sebenarnya, kurang begitu mendalami. Misalnya kalau karya seni ini artinya apa, ini maksudnya apa, aku cuma mencintai keindahannya secara keseluruhan. Tapi kalau tahu detailnya ini maknanya apa. Kadang-kadang kan orang suka ada yang tahu ya, sebuah karya seni itu ada pesan tersendiri. Kalau aku tuh kurang paham sebenarnya kayak gitu. Kalau berarti kamu kurang paham sama dirimu sendiri dong? Karena? Karena kamu kan karya seni. Oh, itu dia. Gila keren banget Iya loh. Pas lu dong sis. Kita nih karena Bener gue ngomongin kepleset beneran tadi. karya seni, kita ngomongin museum, Museum. terseram di dunia. Museum Nah terserah. kalau yang horor-horor gue ngerti, gue suka Oke. banget. Oh, dia suka. gue. Kita mulai dari Kentucky, Amerika Serikat. Oh ya, by the way, ini adalah The Comment Top List. Oke, ada museum boneka bicara, The Talking Doll. Wow, di mana itu? The Kita lihat. Van Haven Museum. Museum ini berada di Kentucky, Amerika. Museum ini merupakan satu-satunya museum yang didedikasikan untuk para penggemar boneka berbicara atau yang disebut dengan ventriloquism. Ventriloquist. Ini kayak hidup gitu ya bonekanya ya? Seperti Annabelle dan Chucky. Biaya masuk ke museum ini berupa donasi minimal $10 US atau 130.000. Tapi kita lihat ya begitu ya, serem ya. Tapi pernah nonton nggak sih ada film yang tentang boneka ternyata isi-isinya Chucky. itu dari tubuh manusia? Ini Ada. jangan salah satunya ada di sini lagi. Dulu kan kalau film yang itu kan Pintu Terlarang ya. Oh iya, Joko benar, Anwar tuh boneka patungnya tuh diisi Oh, ada. tubuh manusia. Oh. Filmnya Mungkin Bang nggak di Joko. situ ada tubuh manusia ya? Mungkin. Seru tuh untuk dikunjungi. Iya, kita tuh pengen ngasih boneka Ken tubuh manusia. Boneka kan? Ken Barbie itu pengen kita kasih anatomi satu tubuh manusia aja. Apa tuh? Aneh gitu. Tapi kan. tadi bicara
bicara mengenai pintu terlarang, buat saya tidak ada pintu terlarang. Karena saya selalu bisa menemukan kuncinya. Tapi kuncinya ada di saku? Di saku? Istrimu? Iya bener. Selanjutnya masih di Amerika Serikat. Amerika Serikat. Ada museum koleksi kematian. Oke, mari kita lihat. The Museum of the Dead. Oh my God. Museum ini didirikan oleh James Healy tahun 1995. Museum ini berisi koleksi diorama kematian dan pembunuhan keji. Foto-foto asli dari tragedi penganiayaan hingga pembunuhan yang dilakukan oleh pembunuh berantai. Ini disimpan di sini. Jadi ini benar-benar asli ya? Asli. Tiket masuknya 140.000. Karena di Amerika kebetulan kan banyak ya. Tragedi-tragedi pembunuhan berantai. Ada bunuh diri massal, terus ada bunuh diri karena apa? Ikut aliran apa gitu. Iya. Itu semua diceritain di situ. Satu keluarga bunuh keluarga yang lain. Kamu kan kalau aku lihat di Instagram kan sering jalan-jalan kemana-mana. Foto di sini, foto di sana. Pernah masuk museum apa yang benar-benar wow? Oh, museum sih banyak ya, tapi aku pernah ke satu negara yang terkenal dengan ghost tour-nya. Jadi dia Apa wisata tuh? hantu. Oh, ghost tour. Ghost tour, wisata hantu tuh di Praha. Di Eropa tuh. Paha. Itu Praha. Oh, iya, betul. Ini Praha, Prague. Alright. Praha di situ jadi emang terkenal wisata hantunya, tapi kebetulan aku tuh melewatkan kesempatan untuk ikutan si wisata hantu itu. Tapi katanya tuh emang di sana bener-bener serem banget sih. Suasananya tuh mencekam gitu, banyak gedung-gedung lama dan mereka juga kan belum dibom kan sampai sekarang. Jadi misalnya zaman perang dulu tuh kan nggak ada sisa-sisa yang masih utuh lah ya, nggak kena bom. Jadi ya kita bisa ngelihat sejarahnya tuh bener-bener spooky banget tempat-tempat di sana. Di YouTube ada Sarah Wijayanto itu juga ngebahas tentang tempat-tempat angker di sini. Di Indonesia. Nah itu seru tuh. Diari Misteri Sarah judulnya. Cari deh. Itu ya. Harus dicoba tuh Nah, kayaknya. tapi ngomong-ngomong Sarah Wijayanto. Gak ada yang ngomongin Sarah Wijayanto. Yang ketiga ini Museum Jasad di Italia. Jasad. Kita lihat tuh. Namanya Catacombe dei Cappuccini of Palermo. Ih, serem banget nih. Kata tengkorak ya. Iya ya, tengkorak Museum ya. ini terletak di Palermo, Italia. Museum ini berisi jasad tubuh manusia yang meninggal sekitar tahun 1599 hingga 1920. Masih utuh karena dibalsam atau dimumi. Ini entah kenapa dikoleksi ya mayat-mayat ini ya. Gitu. Ya ada museum ini Ya untuk buat mungkin ada orang yang emang suka sih Iya. melihat kayak gitu-gitu. mana tahu itu familinya, leluhurnya di. Ya kalau family udah pasti jangan yang nggak mau saudaranya dipajang lah, jadi kubur kali. Betul juga Mungkin udah Pak nggak punya Darto. keluarga lagi. Itu betul juga. Semua betul. Tanah Toraja, betul. Tanah Toraja Yang itu- didandanin itu ya dibangunin. Nanti mayatnya tuh dikeluarin untuk diganti bajunya gitu. Tapi masih utuh? Masih utuh, di mumi juga. Setahu gue emang iya Diganti didandanin, baju. ganti baju gitu ya. Kita sekarang menuju ke Museum Koleksi Medis Koleksi medis. oleh Cikita. Yuk kita lihat. Jadi kita medis. Wow. Museum ini merupakan museum koleksi medis yang menarik sekaligus menyeramkan. Museum ini didirikan tahun 1787. Berawal dari koleksi milik Dr. Thomas dan Mutter. Di dalam museum ini terdapat jasad bayi berkepala dua yang direndam air raksa, tengkorak wanita bertanduk, serta usus besar raksasa. Tuh, zaman dulu. Oh jadi mungkin kondisi-kondisi medis yang terjadi dari zaman dulu kondisi-kondisinya Yang langka. diabadikan gitu kan. Yang langka dan unik. Ini opo? Itu tangan. Takut ya? Tapi suka nggak datang ke tempat-tempat kayak gitu? Aku Tertarik sukanya nggak? sama kamu. Oh. Aku ingin membuat museum beauty museum. Isinya dia doang. Woi, gila. Terus istrimu terpuji. dibuatin museum apa? What? Kita lanjut ke yang terakhir. Oke. Yang terakhir ada museum perawatan terhadap orang sakit jiwa. Wah, ini Nah, buat ini namanya rumah gua sakit nih. jiwa, Bos. Ini namanya rumah sakit jiwa dong. Museum ini berisi berbagai replika ukuran asli, audiovisual, hingga dokumen dan sejarah bagaimana melakukan perawatan kepada orang yang mengalami gangguan mental. Di museum ini pun berisi berbagai instrumen dari Purwacaraka dan juga. Enggak. Oh, Oke. Instrumen musik itu, Mas. Oke. Di museum ini pun berisi berbagai instrumen pasien yang mengalami pendarahan dan diorama operasi. Oh my god. Serem ya ini. Kita kan punya museum G30 SPKI, itu serem loh. Iya, itu juga salah satu Kamu yang pernah ke serem. jam 5 sore Iya. baru masuk gerbangnya nggak? Itu museum ke-30 sih juga serem sih. serem-serem. Serem banget. Jam 5 sore nih Pak, kan udah mau tutup tuh. Kalau lu ngeyel masuk gerbangnya
kepala lu kayak digini nih. Tiba-tiba ada yang Berat. nemplok aja di atas. Oh iya, pernah. Pernah. Tapi indah. Itu kan museum tadi kan ada 5 ya tadi ya? Yang seram-seram. Ini yang paling seram. Museum yang paling terseram. Apa Mau itu? tahu nggak? Apa? Museum Dong Sayang. Museum Dong Sayang. Wah, nekat tuh. Oke, baiklah habis ini Nona Indah akan kita ajak. Ada juga museum please. Museum please. Wow. Udah mulai berbahaya nih suasananya. Stay tune di The Comment. Bintang Daud menjadi lebih identik dengan Yahudi setelah diadaptasi sebagai simbol gerakan Zionis pada 1897. Tapi sebelum simbol ini muncul di dunia barat, Bintang Daud disebut sebagai Sapkona dan udah ada di jantung spiritualitas di India. Jadi udah dipakai di India juga gitu kan sebagai simbol spiritualnya mereka. Tapi di Indonesia kayaknya nggak pernah ya Nggak ngeliat ada. simbol-simbol kayak gini ya. Nah, selanjutnya Kita bicara simbol-simbol, hanya ada satu simbol yang penting buat aku. Apa itu? Simbol cinta.